Roh-Mu yang kudus yang bekerja begitu dahsyat, sehingga kami dimampukan mengerti, memahami, dan juga dikuatkan ditopang melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang percaya, katakan amin. Amin, shalom. Happy Thanksgiving Day. Hari ini kita mengucap syukur. Silakan dulu untuk tim singers kita. Tema kita pada saat ini adalah setia dalam perkara yang kecil. Mari kita baca dulu di awal ini, ada satu situ tulisan yang menarik ya. 2, 3 ya. Karena Tuhan Yesus telah setia kepadaku, aku pun mau untuk setia kepada Tuhan Yesus. Ya, kita akan renungkan firman ini dalam bingkai itu. Karena Tuhan setia kepada kita, maka kita belajar setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita baca teks firman Tuhan dari Matius 25, sudah ada di slide. Kita baca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Perumpamaan tentang talenta, dari mimbar saya baca ayat yang ganjil. Kemudian ayat-ayat berikutnya akan dibaca, ayat genap saya baca, ayat ganjil Bapak Ibu Saudara baca. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesabarannya. Lalu ia berkata, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Yang menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku dengan begini menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu orang berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sebaliknya aku menjalankan yang sebenarnya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga dari makan, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sama-sama. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam konteks Thanksgiving, saya dapat tema, diberi tema, setia dalam perkara kecil. Apa sih intinya Thanksgiving itu? Thanksgiving itu, ibadah Thanksgiving itu
adalah satu ibadah ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, supaya kita memahami lebih dalam, mari kita telisik ke belakang sejarah munculnya ibadah Thanksgiving ini. Sebenarnya itu dimulai pada kurang lebih tahun 1600-an, di mana oleh karena satu hal, maka ada ekspansi dari orang-orang Eropa masuk ke Amerika. Dan mereka disebut sebagai pengembara-pengembara dari Eropa. Nah, ketika mereka memulai hidup di Amerika ini, mereka memulai satu pekerjaan yang dimana pekerjaan itu asing bagi mereka sebelumnya. Tapi mau nggak mau mereka harus melakukan pekerjaan itu. Apa itu? Bertani. Sebagai orang yang baru yang tidak mengerti pertanian, maka mereka bingung bagaimana mengolah tanaman ini, bagaimana bercocok tanam, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, ternyata suku Indian, orang Indian sebagai suku asli di Amerika itu berbeban menolong orang pengembara Eropa ini dalam mengajari mereka bertani, mendampingi mereka bercocok tanam, sampai dengan sukses. Intinya panen mereka berhasil. Ketika panen mereka berhasil pada bulan November, tepat seperti ini, maka orang-orang Eropa ini berkumpul. Mereka memasak hasil bumi mereka, hasil panen mereka, hasil peternakan mereka, dan mereka berkumpul untuk mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan karena mereka berhasil panen. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pesta itu mereka mengundang orang-orang Indian asli ini sebagai satu bentuk ucapan syukur mereka. Karena Tuhan telah menghadirkan orang-orang yang sedia menolong mereka, membantu mereka, berpartisipasi untuk kesuksesan dari pertanian mereka. Maka malam itu mereka berkumpul dalam suasana sukacita, mereka berbagi makanan, dan mereka berkumpul dengan riang gembira, syukur kepada Tuhan, dan juga berterima kasih kepada teman-teman mereka yang telah membantu mereka. Sejak itulah November, kurang lebih November 1621, Amerika akhirnya merayakan Thanksgiving, kemudian diadopsi dalam gereja. Kemudian gereja-gereja di Asia, bahkan di Indonesia, kemudian ada yang mengadopsi itu sebagai satu ibadah ucapan syukur Thanksgiving. Saya rasa ini hal yang baik untuk kita rayakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita masuk dalam satu perayaan Thanksgiving, maka yang pertama, mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas semua panen yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam konteks perkotaan tentu saja kita nggak panen gandum, kita nggak panen padi, kita juga nggak panen anggur atau cabai, ya. Tapi saya yakin sepanjang tahun ini kita banyak panen, sedikit banyak kita panen. Kita panen dari kerja harian kita dapat upah. Kita panen dari kerja bulanan kita dapat gaji tiap bulan. Kita panen bagi teman-teman yang mungkin ada depositonya, panen tiap bulan. Yang bekerja lewat saham, panen dari sahamnya. Yang bekerja lewat usaha, lewat bisnis, panen dalam bisnisnya. Orang tua yang anak-anaknya mungkin gak bekerja lagi nih, para orang tua, tapi anak-anak udah bekerja, anak kirim tiap bulan, masih bisa panen juga lewat anak. Anak-anak yang masih kerja, yang masih kuliah, apakah kami juga perlu mengucap syukur karena kami belum panen semua? Panen juga. Kalian dapat uang sekolah, kalian dapat uang saku, dapat sponsor dari orang-orang tua kalian atau orang-orang mengasihi kalian. Kita semua panen. Maka pantaslah saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Maka itu yang pertama. Tapi Thanksgiving ini juga menjadi satu momen kita bersyukur kepada, berterima kasih kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Saya percaya bahwa kita nggak bisa hidup sendiri kan. Kita hidup dalam komunitas, dalam kelompok, kita butuh orang lain. Ada banyak orang yang telah Tuhan hadirkan dalam hidup kita, menolong kita, membantu kita, mensupport kita, menasehati kita, mengingatkan kita. Secara moral, secara materi, dan juga dalam bentuk-bentuk yang lain.
doa-doa mereka. Suami bersyukur ada istri dikirim. Istri bersyukur ada suami dikirim Tuhan. Anak-anak bersyukur ada orang tua yang dikirim Tuhan bagi dia. Orang tua bersyukur ada anak-anak. Kita bersyukur ada rekan kerja dalam bisnis kita. Rekan kerja dalam perusahaan di mana kita bekerja. Rekan melayani di mana kita melayani. Kita bersyukur untuk itu. Secara langsung atau tidak langsung, orang-orang lain berpartisipasi menolong kita. Bahkan dalam gereja ini, mungkin secara langsung saya belum pernah membantu Pak Edi misalkan, tapi mungkin saya telah mendoakannya. Mungkin Pak Edi juga belum pernah dibantu oleh Pak Antoni, tapi ketika Pak Antoni dan Pak Edi semangat melayani, aku juga mau. Secara tidak langsung itu telah menolong kita untuk melihat pekerjaan Tuhan. Itulah Thanksgiving. Saudara yang dikasih Tuhan dan lebih dari situ, kita mengucap syukur. Ada satu sobat setia yang Tuhan berikan bagi kita, membantu kita, namanya Yesus. Ayo kita berdiri, kita nyanyi lagu ini. Katakan sama teman kita, terima kasih bro, terima kasih teman, engkau hadir dalam persekutuan, engkau hadir menolong saya, memberi senyum kepada saya, gitu ya. Dan terima kasih ada satu sobat yang melebihi teman-teman kita yang selalu setia menolong. Nyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Tepuk tangannya bersukacita. Ada sobat yang setia Tuhan Yesus. Yang ada sobat yang Tuhan kasih pada masa ini. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Hari ini nanti sehabis ibadah kita ada makan-makan di bawah ya, sharing makanan namanya itu, ya, sama seperti dalam konteks pengembara Eropa itu sharing makanan dengan orang-orang India pada waktu itu ya. Nah hari ini firman Tuhan memanggil kita supaya kita setia dalam perkara yang kecil. Setia dalam perkara yang kecil, menurut saya ini juga sebagai satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas semua panen yang kita raih, atas semua panen yang kita capai. Kita mengucap syukur dan bentuknya adalah saya mau setia melakukan perkara yang kecil. Saya mau setia juga dalam perkara yang kecil karena saya juga menerima banyak bantuan. Sedikit banyak saya menerima bantuan pertolongan dari orang-orang di sekitar saya. Orang-orang Tuhan kirim dekat bagi kita. Nah, saya ingat tema ini waktu saya persiapan kemarin bilang Musa rasanya teks ini udah sering dibaca di mimbar. Ya, udah sering dikhotbahkan kayaknya.
Udah pakem lah kita dengan cerita ini. Oh, ada satu tuan mau pergi keluar kota, dia panggil 3 hambanya. Ini kamu 5, ini kamu 2, 1, pergi jalanin, perkembangin. Udah pakem, udah paten gitu kita dalam cerita itu. Pertanyaannya, udah paten belum melakukannya? Udah pakem belum dalam pelaksanaan kesetiaan dalam perkara yang kecil ini? Maka tidak salah ini berulang-ulang disampaikan supaya kita diteguhkan kembali. Lalu kalau udah sering dikopahin, udah sering juga dibacain, bahkan kita sering menasehati orang tentang hal ini, kita dinasehati oleh banyak orang tentang hal ini, ngapain lagi kita baca? Ngapain lagi kita renungkan? Menurut saya tetap perlu kita renungkan untuk meneguhkan iman kita yang selama ini telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, supaya tetap setia, supaya hati kita diangkat, supaya kita nggak jenuh, nggak bosan dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Ternyata ada upah. Yang kedua, mana tahu di antara kita belum ada yang mau belajar untuk melakukan perkara-perkara yang kecil, maka firman ini memanggil kita, menghimbau kita kembali. Maka ada dua ciri orang yang setia dalam perkara yang kecil dari teks ini. Yang pertama adalah orang itu adalah orang yang berjerih lelah. Orang yang setia dalam perkara yang kecil biasanya akan nampak dalam ciri-cirinya, dalam tindakannya, bahwa dia orang yang mau berjerih lelah. Saat sang tuan ingin pergi ke luar negeri yang jauh, dia panggil 3 hambanya. Ada apa, Tuan? Saya punya 8 talenta, sesuai dengan pemikiran saya dan penilaian saya selama ini. Kamu tuh sanggup 5 talenta, kamu 2 talenta saja, kamu 1 talenta saja. Saya akan pergi dalam waktu yang lama, gak ditentukan kapan pulang. Tapi ingat, saya pasti pulang ya. Nih, kembangin ini talenta. Itu ceritanya. Ketika sang tuan punya satu harapan bahwa talenta itu ketika dia pulang itu akan telah terjadi pelipat gandakan, maka hamba itu, hamba yang kelima, hamba yang menerima 5, 2 dan 1, gak mungkin dong mereka berharap suatu saat Tuhan datang, aku sudah bisa mengembalikan 10 talenta, tapi saya santai saja, saya sambil nonton main game aja, nanti uang saya bertambah, bisnis saya berkembang. Sambil buka Lazada, Shopee, anytime Shopee, Lazada, anytime games, anytime sambil baring di kursi goyang drakor, drama dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba usaha saya berkembang, no? Nggak mungkin dia malas-malasan, nggak mungkin dia tidur-tiduran. Tapi 2 hamba itu yang menerima 5 dan 2, mereka putar otak. Gimana ini supaya talenta ini berkembang? Ketika dia putar otak, dia susun perencanaan, dia buat planning, dia buat satu sistem. Setelah itu berhenti, dia berjalan ke sana ke sini untuk mengerjakan, untuk mengembangkan talenta itu. Dia kerja keras, dia jerih lelah, karena dia punya satu tujuan. Talenta yang diberikan Tuhan ini ketika dia datang kapanpun sudah terjadi pelipat ganda. Tiap malam, tiap hari di pikirannya dalam pekerjaan adalah mengembangkan, maka dia berjerih lelah. Dia berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Tidak mungkin dia pasif. Tidak mungkin dia diam, melainkan dia harus aktif. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin itu bisa kita analogikan. Ada satu bos, dia punya 8 toko. Lalu dia sudah menilai 3 karyawan kepercayaan selama ini. Ini karyawan bisa dipercaya nih. Karena satu lain hal, dia harus keluar negeri, katakanlah ke Amerika. Dan dia nggak tahu kapan dia pulang. Dia panggil karyawannya, sini nak, ini saya punya 5 toko, tolong kamu jalani.
Siap bos. Kamu sini. Ini ada 2 toko saya, ada toko pempek, ada toko plastik. Kembangin ya. Siap bos. Yang satu lagi kamu sini. Saya ada toko apa nih? Toko sembako. Jalani ya. Siap. Jalani, saya akan pergi. Gak tahu. Pokoknya lama. Tapi saya akan kembali membuat perhitungan dengan kamu. Sudah lama mereka kerja. Dikatakan yang menerima 5 dan 2, mereka bekerja keras. Mereka banting tulang, mereka putar otak gimana ini supaya tokonya eksis, supaya toko dapat keuntungan. Mereka kerja keras luar biasa. Yang satunya dia ngomong, bos ini kejam, jahat. Dia mau menuai dari apa yang gak ditanam, mau memungut dari apa yang gak ditanam. Udahlah, aku tutup tokonya, ditutupnya rapat-rapat. Nanti kalau dia balik, aku masih kembali ke satu toko tuh lah. Tidak berkurang, tidak bertambah, aku tidak berdosa. Kemudian datanglah bosnya dengan bangga. Yang karyawan pertama, bos, datangnya ini tokonya masih eksis bos. Berikut dengan keuntungannya. Good. Yang terima 2 toko, bos, ini toko kita masih eksis bos. Ini berikut dengan keuntungan. Good. Yang kelima, yang ketiga, dia pikir dia tutup rapat-rapat, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kerugian. Tapi dalam waktu yang lama, kalau ditutup rapat-rapat pintu toko itu, nggak diapa-apain, kadaluarsa tuh barang, benar ya? Rusak tuh barang, ngengat rakyat datang ke sana, tikus lain sebagainya. Dia pikir akan utuh, akan kembalian kepada bosnya. Tapi ketika dibuka, udah hancur keluar. Ini bos tokonya. Dan betul juga, karyawan jahat, tidak berguna, pemalas. Ambil satu toko itu, kasih yang punya kepada yang 5 yang sudah terjadi pelibatan dan menjadi sebuah. Saudara yang dikasihi Tuhan, aplikasi sederhana bagi kita adalah bahwa kepada Bapak, Ibu dan saya masing-masing dipercayakan talenta, dipercayakan keselamatan, dipercayakan kelebihan, dipercayakan kehidupan, dipercayakan potensi, dipercayakan banyak hal, dipercayakan harta, kemampuan kepada masing-masing kita. Dan Tuhan mau kita mengkaryakannya. Itu diberi bukan untuk disimpan seperti hamba yang ketiga, melainkan untuk dikaryakan, dikerjakan, dijalankan. Tuhan mau Bapak, Ibu dan Saudara dan saya menjadi orang Kristen yang menghargai setiap kesempatan itu, setiap potensi itu, setiap waktu itu, setiap kelebihan itu. Potensi itu mesti dikaryakan, kelebihan itu mesti dikaryakan. Jangan disimpan seperti karyawan yang ketiga yang menutup toko itu diam-diam. Dia pikir akan utuh, tapi itu diam-diam terjadi kerusakan, digerogoti oleh banyak hal. Tapi kalau dijalankan, nggak rugi, tapi untung. Seringkali ada uang saya sering mau beli persembahan, tapi cuma 500.000. Saya simpan aja, simpan, nanti rusak uangnya. Kalau kau kasih, datang yang baru. Ini saya kesaksian, bukan pamer, tapi ini perkara kecil saja. Jadi waktu saya kuliah ada satu undangan untuk saya khotbah di JM waktu itu. Tapi sebelumnya saya sudah bilang sama Musa, kita kan ada persembahan ke Tambet. Selalu kami belajar, kalau ada diumumkan, nggak pernah, selalu kami belajar duluan untuk memberikan. Karena itu menurut saya hal yang penting. Karena kebetulan ada hal-hal yang bilang nanti apa yang saya dapat dari JM ini semua kita persembahkan ke Tambet ya. Atau saya sakit itu,
sakit saya, ya lagi kuliah sakit. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan akhirnya pergi melayani dalam kondisi tubuh yang gak fit. Tak ada kebutuhan yang mendesak tuh waktu itu. Tapi saya sudah nasar, apa yang saya dapat utuh persembahkan. Dan dapat dipersembahin semuanya. Nggak ditutup, tutuplah nanti ada keperluan, tutup. Apa yang terjadi ketika diberikan? Sorenya, nggak lama-lama. Sorenya ada satu ibu panggil, Samu, ya, 2 kali lipat dari situ. Diperbaharui oleh Tuhan, bukan? Tapi kalau disimpan kayak toko tadi, yang karyawan jadi nggak dilayak digrogoti oleh banyak hal. Jadi kita memberi menjadi saluran air itu ternyata luar biasa indah. Nah, keluar yang lama dapat yang baru, keluar yang lama dapat yang baru. Tenaga juga begitu. Kita pikir, aku capek lah pelayanan. Tapi kalau kita berikan tenaga bagi Tuhan, Tuhan kasih suplai tenaga yang baru, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin berkata, berjerilah untuk Tuhan untuk apa sih? Tinggal di toko, tinggal di kesenangan, untuk pelayanan, dapat gaji apa dari gereja? No, kita nggak dapat dari gereja. Kita dapat langsung dari sumbernya Tuhan. Itu yang buat kita mesti berbangga dan terpacu terus untuk melakukan setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percaya bagi kita untuk kerjakan bagi pelayanan. Melalui keluarga, dimanapun kita hadir dalam gereja kita. Itu yang pertama. Maka kalau ada pemain musik, ada singers, ada sekret-sekret begini, pelayanan kolektan, apapun bentuk-bentuk pelayanan gerejawi yang diberikan kepada kita, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Persiapan sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh, persiapan rohani sungguh-sungguh, persiapan jasmani latihan sungguh-sungguh. Sampaikan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita lihat kolektan itu kayak pelayanan enteng ya. Tapi bagi sebagian orang menjadi kolektan itu perkara yang besar karena mungkin dia pemalu, nggak biasa tampil berjalan ke depan, dan dia harus mengubur rasa malu itu. Dia perlahan tampil, dia mengorbankan banyak hal loh. Atau selama ini biasa dilayani dan dia harus melayani satu-satu. Oh dia mengabaikan banyak hal loh. Pengorbanan juga ada di sana. Mungkin kita pikir beribadah juga melayani perkara enteng. Oh, bagi sebagian orang ada jam-jam ibadah seperti ini. Oh, dia mengorbankan banyak hal di belakang sana loh. Tinggalkan tokonya dulu, tinggalkan usahanya, kesenangannya dulu. Mengorbankan banyak hal loh. Jadi apa yang Tuhan percaya, kesempatan yang Tuhan percaya, potensi yang Tuhan percaya, Tuhan mau kita mengerjakannya dengan serius dan sungguh-sungguh. Tidak seorang pun, pada Warga yang ke-17 ya, 18 ya. Tidak seorang pun di antara kita yang tidak dikaruniakan kesempatan dan kemampuan. Kepada setiap kita diberikan potensi yang berbeda, kelebihan yang berbeda, tetapi dituntut sama, yakni dikaryakan, dilipat gandakan. Mau 2, mau 1, mau 5, dilipat gandakan, dikaryakan. Jangan dipendam, nanti membusuk ya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memacu diri kita, meningkatkan daya berjeri lelah kita, jangan miliki sikap hamba yang ketiga ya. Hamba yang ketiga ini meremehkan kesempatan, meremehkan potensi, menanggapi pemberian Sang Tuhan itu dengan sikap salah. Dia memiliki praduga yang salah, praduga yang curiga kepada Sang Tuhan itu. Kau jahat, engkau kejam. Maka apa? Anggapan itu membuat dia takut untuk bertindak. Anggapan kecurigaan itu membuat dia tidak leluasa mengekspresikan dirinya, mengkaryakan potensinya. Karena dia ada kecurigaan yang bercokol di dalam otak dan hati. Maka apa
Apa yang Tuhan bilang? Kau hamba jahat, tidak berguna, malas, campakkan dia kegelapan. Yang paling gelap, di sana ada kertakan gigi. Penyesalan yang tak ada lagi hasilnya. Itu yang pertama. Mari kita belajar untuk setia. Menarik ketika dia bilang, ketika kepada hamba yang ketiga, ambil talenta itu, kasih kepada yang 10. Karena kepada yang punya akan ditambahkan, dan kepada yang tidak punya akan diambil. Maksudnya apa? Kalau kita punya hati yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, kepadamu dan kepada saya akan ditambah-tambahkan, dilimpahkan. Tapi kalau engkau dan saya tidak punya hati yang setia dalam perkara kecil, yang ada padamu, yang ada padaku diambil, dikosongkan, dan diberi kepada yang punya. Sebenarnya mengerikan ya. Tapi kenapa kita nggak enteng firman Tuhan ini? Kenapa kita nggak lakukan? Itu poin yang pertama. Yang kedua, tadi berjerih Allah. Yang kedua itu bertanggung jawab. Dalam penghakiman terakhir nanti, Tuhan tidak melihat seberapa banyak jumlah atau item pelayanan yang kita jalani, tapi Dia mau melihat tanggung jawab kita dalam mengembangkan talenta, kehidupan, kesempatan, keselamatan, potensi yang ada pada kita. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Sebenarnya Bapak Ibu, persoalan mengenai talenta tersebut bukanlah semata-mata bicara tentang talenta itu sendiri atau harta itu sendiri atau uang itu sendiri pada waktu itu. Tetapi kita diberitahu bahwa ketika itu Tuhan tidak memberikan talenta itu kepada 3 hamba. Catat, tidak memberikan. Tapi Tuhan itu mempercayakan. Kalau memberikan ini hakku seutuhnya, suka-suka saya. Tapi dalam konteks itu, si Tuhan itu mempercayakan 5, 3, 2, dan 1 kepada hamba. Mempercayakan untuk dikaryakan. Sama. Apa yang kita punya saat ini bukan diberikan untuk menjadi mutlak milik kita, tapi dipercaya, kita nikmati, tapi kita kelola, kita karyakan, dan kaitkan itu semua dengan kerajaan Allah. Apa yang saya bisa buat untuk kerajaan Allah melalui kelebihan ini, melalui kepintaran ini, melalui keahlian ini, melalui uang ini, melalui tenaga ini, melalui waktu ini, apa yang saya bisa berikan? Bagi Sang Tuhan mempercayakan pengelolaan talenta itu kepada 3 hamba, sebenarnya itu adalah semacam ujian. Semacam ujian kepada 3 hamba. Bahwa dari situ menjadi satu batu loncatan, bahwa Dia akan mempercayakan perkara yang besar, tanggung jawab yang besar kepada mereka. Siapa yang layak menerima tanggung jawab yang besar? Ya karena kita lolos enggak? Teruji enggak? Kalau teruji, Dia bilang, ketika Dia bilang, baik sekali pekerjaanmu, hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar dalam perkara yang besar lain. Artinya, ketika Dia memberikan talenta itu adalah semacam ujian yang pada akhirnya akan menentukan hamba mana di antara mereka yang akan dipercayakan perkara-perkara dan tanggung jawab yang lebih besar. Sebenarnya Tuhan itu tidaklah menuntut sebenarnya penambahan harta dan talenta, tapi Dia ingin melihat kesetiaan, loyalitas dari 3 hamba itu kepadanya. Saat hamba yang pertama datang, dalam pikiran saya, kalau dia bilang, Tuhan, terima kasih untuk 1 talenta itu. Saya sudah mengerjakannya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Udah berjadi lelah saya sungguh-sungguh Tuhan. Tapi belum ada loh bunganya Tuhan. Belum ada loh penggandaannya.
Benar kamu kerja sungguh-sungguh? Iya, banyak saksinya. Dan memang dia nggak kerja sungguh-sungguh. Memang belum dari pelipat gandaan aja. Saya yakin Tuhan itu nggak bilang kau malas ya, jahat ya, kau nggak berguna ya, lempar. Nggak mungkin. Dia akan menemukan. Karena apa-apa. Coba lagi ya, kembali lagi besok ya. Sesungguhnya dia tidak terlalu berambisi dengan hasil talenta penggandaan, tetapi dia ingin kesetiaan, loyalitas dari hamba-hamba. Siapa yang mau taat kepadanya, siapa mau bekerja baginya, perkara nanti akan berlipat ganda. Itu adalah urusan terakhir. Yang penting kita mau bekerja, kita mau terlibat, kita mau bertanggung jawab atas setiap kesempatan karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Faktanya yang terjadi hamba ketiga itu tidak mengkaryakannya, tidak menjalankannya, tidak mengembangkannya. Bukannya tidak mampu. Alkitab bilang engkau malas. Bukan dia tidak mampu. Engkau malas. Engkau jahat. Dan karenanya engkau dicap sebagai hamba tak berguna. Jadi beda ya. Tidak mengkaryakan dengan tidak berhasil itu beda. Hamba ketiga ini tidak berhasil, tidak bisa dibilang tidak berhasil karena dia tidak bekerja. Kecuali dia mengkaryakannya, tapi masih satu belum berkembang loh Bang. Tak apa-apa, lanjut lagi. Aku beri waktu lagi. Dia bukan tidak berhasil hamba, tapi memang dia fasik, dia malas, dia tidak mengembangkannya, dia tidak mau loyal kepada Tuhannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam PowerPoint yang ke-21 kalau masalah ya. Tanggung jawab. Mari kita bertanggung jawab dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Tanggung jawab dalam keluarga, dalam pendidikan kita. Ya, suami istri tanggung jawab dengan pasangannya, tanggung jawab dengan anak-anaknya. Tanggung jawablah sebagai karyawan di perusahaan di mana kita bekerja. Tanggung jawab sebagai atasan, tanggung jawab sebagai pengurus di komisi, tanggung jawab sebagai majelis, tanggung jawab sebagai tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Semua punya tanggung jawab. Sesederhana apapun tanggung jawab dan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita karyakan. Jangan diamkan ya. Jangan kunci tutup rapat-rapat ya. Jangan. Nanti dia habis. Suatu kelak hidup kita, potensi kita, apa yang ada pada kita akan dipertanggungjawabkan dengan waktu dan saat yang tidak kita tahu. Dia akan datang. Yesus datang memberikan perhitungan kepada kita, memberikan perhitungan. Hidup kita ini berharga Bapak Ibu. PowerPoint 22 ya kalau nggak salah. Hidup kita ini berharga. Kenapa berharga? Karena hidup ini adalah karunia Tuhan. Hidup kita berharga semua. Jangan ada yang tawar hati, berkecil hati. Hidup kita berharga karena karunia Tuhan. Karena hidup ini karunia Tuhan, pemberian Tuhan, pastilah hidup kita baik dan istimewa. Pastilah hidup kita ini berpotensi untuk kita isi, untuk kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga di dalam hidup itu kita memancarkan kehadiran, sinar kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, hidup ini berharga karena hanya satu kali kita bisa memiliki hidup ini. Benar ya? Hanya satu kali kita bisa memiliki hidup ini. Kita nggak bisa merasakan hidup orang lain. Kita nggak bisa menjalani hidup orang lain. Saya nggak bisa merasakan kehidupan Pak Antoni atau menjalani kehidupannya. Pak Antoni sendiri yang bisa menjalani, menikmati kehidupannya. Sebenarnya dia juga nggak bisa merasakan dan menikmati dalam kehidupan saya. Masing-masing kita menikmati dan menjalani kehidupan kita. Dan masing-masing kita berjuang, bertanggung jawab terhadap hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dengan apa? Penuh daya juang, penuh tanggung jawab. Dan itu adalah bukti adanya iman. Kalau kita tanggung jawab, kalau kita mau bekerja keras, itu
adalah salah satu bukti kita punya iman. Iman itu kan harus ada buktinya di perbuatan kita. Perumpamaan tentang talenta ini berbicara tentang pertanggungjawaban umat Tuhan pada hari kedatangan Tuhan Yesus nanti. Setiap kita diberikan panggilan karunia untuk dikembangkan demi kemuliaan Tuhan. Pada saat dia datang, dia menuntut tanggung jawab. Buah apa? Buah-buah apa yang kita sudah berikan dari hidup kita selama kita hidup di dunia ini? Apakah selama kita hidup, hati ini, diri ini menjadi fokusnya atau tidak? Egosentris atau teosentris? Siapa sentris kita? Siapa pusat kita? Itu akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus datang dengan waktu yang tak terduga memberi perhitungan kepada kita, berarti masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita, menjadi orang Kristen, menjadi pribadi, menjadi hamba yang mau sungguh-sungguh melayani Dia, yang mau sungguh-sungguh peduli, perhatian untuk kerajaan Allah, perkembangan kerajaan Allah di muka bumi ini lewat gereja kita. Hukuman akan diberikan kepada siapa saja yang sebenarnya dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia gak lakukan. Kita bilang ini orang munafik, lepaskan pada kegelapan yang paling gelap. Tapi ada upah kebahagiaan yang kekal. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan, karena engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Aku akan menambahkan kepadamu perkara yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita di bumi, bahkan nanti selama kita akan ke surga, bagi orang yang berlaku setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberikan tanggung jawab dan kenikmatan, kebahagiaan yang besar. Maukah Bapak Ibu dan saya ingin menikmati kebahagiaan yang besar bersama dengan Sang Tuhan kita, Yesus Kristus? Mau? Kiranya kita mau semuanya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Ku bersyukur kau memilihku dan aku setia sampai akhir.
yang rendah di hadapan Tuhan. Ingat dan renungkanlah setiap panggilan Tuhan mulia bagi kau dan saya. Bapak Ibu dan saya unik dan istimewa, dikasihi, bahkan dipilih, bahkan dipercayakan terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja Anugerah Kristus atau dimanapun kita melayani. Kiranya kita yang sudah belajar setia selama ini diteguhkan untuk semakin setia, tidak menjadi kecewa, tidak menjadi bingung. Namun firman Tuhan ini memanggil dengan lemah lembut kepada kau dan saya. Jikalau kita ternyata mendapati diri seperti hamba yang ketiga, yang menguburkan, yang menutup pintu-pintunya dengan rapat, sehingga dia begitu perhitungan untuk memberi sesuatu dari dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Hari ini bagi kita lah firman Tuhan yang lemah lembut ini, supaya kita bertobat, karena ada upah dari pertobatan kita. Ada upah yang bahagia kekal bersama Sang Tuhan itu bagi siapa saja yang setia dalam perkara yang besar, dalam perkara yang kecil, kepadanya diberikan perkara yang besar, kebahagiaan yang besar. Mari katakan sekali lagi pujian dengan sungguh-sungguh. Ku bersyukur kau memilih aku. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Kau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam. Sekali lagi katakan, ku mau setia, ku mau setia kepada Dia. Angkat hatimu kepada Dia sebagai proklamasi, pengakuan komitmen kesetiaanmu kepada Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu memiliki kekayaan dan berkat yang baru, karena firman-Mu adalah hidup dan firman-Mu berkuasa. Hamba-Mu selesai menguraikan dan